Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Angreni dengan NIM D1B1224042. Di sini saya akan membahas tentang bakteri, baik itu dari strukturnya, bentuknya, kemudian dari cara mengambil oksigen, dan juga cara reproduksi serta peran bakteri dan cara pencegahannya. Baik, di sini untuk struktur bakteri itu yang pertama, bakteri adalah mikroorganisme prokariotik. Artinya bakteri tidak memiliki dinding sel sejati. Kemudian struktur dari bakteri itu terdiri dari beberapa seperti dinding sel, kemudian metabolisme plasma, kemudian sitoplasma, DNA kromosom, plasmid, kemudian ribosom, flagela, pili atau fibra, kemudian ada kapsul. Nah, untuk dinding sel sendiri itu tersusun dari peptidoglikan yang berfungsi untuk melindungi sel. Kemudian metabolisme plasma itu tempat terjadinya metabolisme sel oleh sel bakteri. Kemudian sitoplasma itu dia berisi ribosom atau materi genetik dari bakteri. Kemudian untuk plasmid atau plasma itu DNA kecil tambahan atau sel yang membawa gen resistensi. Kemudian ribosom itu tempat terjadinya sintesis protein dari bakteri. Flagela itu yang berbentuk seperti ekor yang berfungsi sebagai alat gerak. Kemudian pili atau fibrae untuk menempel ke permukaan atau transfer gen. Kemudian kapsul itu lapisan pelindung dari bakteri. Kemudian selanjutnya ada bentuk bakteri. Yang pertama itu ada bentuk bulat atau kokus. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu seperti sel bakteri yang berbentuk bulat kecil seperti bola. Kemudian untuk bentuk bakteri bulat sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada monokokus yang itu bentuknya satu sel tunggal, kemudian ada diplococcus atau berpasangan dua, kemudian ada streptococcus yang bentuknya itu membentuk rantai panjang, contohnya bakteri Streptococcus pyogenes yang bisa mengakibatkan radang tenggorokan. Kemudian ada Staphylococcus yang berbentuk bergelombol membentuk seperti buah anggur. Contohnya itu Staphylococcus aureus yang bisa menyebabkan bisul ataupun infeksi kulit. Nah, selanjutnya ada bentuk bakteri basil atau bacillus. Nah, basil atau bacillus adalah bentuk bakteri yang memiliki bentuk panjang atau silindris memanjang. Bentuknya itu mirip tongkat kecil, ada yang pendek menyerupai oval dan ada juga yang panjang membentuk rantai. Ciri-cirinya itu berbentuk silindris memanjang, bisa pendek atau panjang. Juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada monobasil, yaitu satu batang tunggal, contohnya itu bakteri Escherichia coli atau flora normal yang biasa ditemui di dalam usus manusia. Kemudian diplobasil atau dua batang berdampingan, contohnya itu Corynebacterium dipteriae atau yang bisa mengakibatkan difteri. Kemudian yang ketiga ada streptobacil, itu bakteri yang membentuk rantai, contohnya Bacillus anthracis yang bisa mengakibatkan antraks. Kemudian yang terakhir ada Coccabacil, itu bentuknya bentuk peralihan antara bulat menuju berbentuk batang. Contohnya itu Klebsiella pneumonia. Kemudian yang terakhir ada bentuk spiral. Nah, ciri-cirinya itu dia sel berbentuk lengkung atau berpilin. Ada 3 jenis juga. Yang pertama ada Vibrio, kedua Spirillum, dan yang ketiga ada Spirochete. Nah, untuk Vibrio sendiri itu dia berbentuk seperti bentuk koma atau setengah lingkaran. Contohnya Vibrio chloreae. Kemudian selanjutnya ada Spilium, itu berbentuk spiral kaku, biasanya memiliki flagela atau alat gerak di ujung ekornya. Contohnya Spilium voluntans.
Kemudian untuk Spirochaeta itu dia berbentuk spiral lentur, kemudian bentuknya juga tipis seperti ulir dan dapat bergerak dengan gerakan melintir. Contohnya Treponema pallidum, kemudian ada Borrelia burgdorferi. Selanjutnya adalah reproduksi bakteri. Untuk yang pertama itu reproduksi bakteri secara aseksual. Reproduksi aseksual pada bakteri adalah cara bakteri untuk memperbanyak diri tanpa melalui peleburan sel. Kemudian sehingga keturunan yang dihasilkan itu akan lebih identik dengan induknya atau kolon. Kemudian di sini ada cara utama bakteri berkembang biak. Prosesnya yang pertama, DNA bakteri bereplikasi membentuk salinan identik. Kemudian DNA hasil replikasi menempel pada membran plasma. Kemudian setelah itu sel akan memanjang dan membentuk sekat atau septum. Setelah memanjang dan membentuk sekat, sel akan terbelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Contohnya itu hampir semua bakteri seperti E. coli maupun Staphylococcus aureus. Kemudian selanjutnya ada reproduksi bakteri berdasarkan pertukaran materi genetik. Selain dari proses reproduksi aseksual, bakteri juga dapat berkembang biak dengan pertukaran materi genetik atau horizontal gain transfer tanpa melibatkan gamit seperti makhluk hidup tingkat tinggi. Meskipun tidak menghasilkan keturunan baru secara langsung, bakteri juga dapat bertukar DNA sehingga muncul variasi genetik. Ada 3 mekanisme utamanya. Yang pertama itu transformasi. Bakteri dia akan mengambil DNA dari lingkungan, misalnya DNA bakteri mati. Kemudian DNA tersebut bisa masuk ke kromosom bakteri penerima. Contohnya itu seperti Streptococcus pneumonia bisa menjadi lebih virulen setelah menerima gen kapsul dari bakteri lain. Mekanisme kedua ada transduksi, di mana DNA bakteri dipindahkan melalui bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri. Virus akan mengambil DNA bakteri lalu memasukkannya ke bakteri lain. Dan yang ketiga ada konjugasi, yaitu terjadi melalui pilih seks atau F. pili. Bakteri dengan plasmid khusus mentransfer DNA plasmid ke bakteri lainnya, seiring membawa gen resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri kebal terhadap obat. Selanjutnya itu cara bakteri memperoleh oksigen. Yang pertama itu berdasarkan oksigennya. Ada yang aerob obligat, yaitu dia membutuhkan oksigen seperti Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada yang namanya anaerob, dia mati bila ada oksigen. Contohnya itu Clostridium tetani. Kemudian untuk berdasarkan sumber energinya, itu untuk heterotrof itu dia memperoleh makanan dari zat organik umum terjadi pada bakteri patogen. Kemudian ada autotrof, itu di mana dia akan membuat makanannya sendiri. Contohnya fotoautotrof, di mana bakteri membutuhkan energi cahaya, misalnya cyanobacteria. Kemudian ada chemautotrof, itu membutuhkan energi kimia, misalnya nitrosomonas. Nah, selanjutnya ada peranan bakteri. Yang pertama itu peranan bakteri yang menguntungkan. Contohnya membantu pencernaan, flora normal usus seperti bakteri Escherichia coli. Kemudian yang kedua ada untuk produksi vitamin K dan B12. Kemudian yang ketiga itu untuk fermentasi makanan seperti yogurt atau keju. Itu biasanya dari bakteri Lactobacillus. Nah, untuk peranan yang kedua yaitu yang merugikan, ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, TBC, dan tetanus.
Nah, untuk pencegahannya, yang pertama kita harus menjaga kebersihan makanan dan lingkungan, kemudian kita harus mencuci tangan dengan benar, menggunakan antibiotik dengan bijak untuk mencegah terjadinya resistensi bakteri, kemudian melakukan vaksinasi, contohnya vaksinasi BCG untuk penderita TBC, kemudian yang terakhir adalah sterilisasi dan desinfeksi peralatan medis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.